Halo semua, selamat datang di PT SBC Training and Development Center. SBC Solusinya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang panduan presentasi buku wawasan pengetahuan dasar perusahaan yang harus dikuasai oleh level kepala toko, supervisor, dan PIC. Selanjutnya adalah bab 1 yang berisi visi, misi, budaya, dan 9 filosofi perusahaan. Visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin kita capai. Visi dari SBC adalah Spirit Be Blessing Community, di mana Spirit berbicara tentang semangat, Be Blessing berbicara tentang saluran berkat, dan Community berbicara tentang komunitas. Nilai-nilai dari Spirit Be Blessing Community adalah, dengan adanya SBC, kita membentuk komunitas yang menjadi saluran berkat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Berkat yang dimaksud bisa berupa materi, uang, ilmu, pemikiran, dan energi atau tenaga. Di SBC, kita sebagai komunitas saling memberikan semangat untuk mewujudkannya. Selanjutnya adalah budaya PT SBC. Budaya adalah merupakan sikap yang menjadi standar perilaku di perusahaan. Oleh karena itu, pada setiap poin definisi budaya selalu ada kata sikap. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Memiliki hati yang melayani adalah sikap yang mencerminkan rasa rendah hati dan tidak sombong. Jujur dan tulus. Jujur adalah sikap yang mencerminkan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tulus mempunyai arti sikap sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau benar-benar keluar dari hati. Dan pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, misi adalah panduan langkah-langkah jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misi PT SBC ada 3. Yang pertama, mencetak SDM unggul. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah belajar. Belajar yang awalnya kita tidak bisa atau belum tahu apa-apa, kita belajar bagaimana caranya supaya bisa menjadi tenaga kerja yang unggul dalam hal pelayanan, penguasaan produk, punya keahlian dan kompetensi, sehingga mampu bekerja dengan baik dan punya materi yang cukup. Kedua, menjadikan SBC sebagai transformer center atau sarana perubahan. Nilai-nilai ditanamkan adalah berlatih. Setelah kita menjadi SDM yang unggul dengan cara belajar, kita meningkatkan daya saing dengan berlatih secara terus-menerus supaya menjadi semakin ahli di bidangnya. Yang ketiga, membangun fondasi saluran berkat. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah berjuang. Dengan menjadi SDM yang unggul dan ahli di bidangnya, kita mengembangkan potensi diri dengan mulai mentransfer ilmu yang sudah diperoleh untuk mendidik kader-kader calon penerus yang juga akan menjadi ahli di bidangnya. Sehingga dengan melimpahnya ketersediaan SDM unggul dan ahli, akan semakin memperkokoh landasan pengembangan perusahaan ke depannya. Selanjutnya adalah 9 filosofi perusahaan. Yang pertama, 51 prinsip dasar standar pelayanan PT SBC. Tujuannya adalah menjadikan SBC berbeda dengan toko lain. Pelayanan. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam pelayanan adalah selling skill, atau teknik penjualan atau tata cara SBC melakukan pelayanan sesuai langkah-langkah dalam SOP pelayanan. Yang kedua, ada selling point, yaitu pengetahuan tentang nilai jual utama suatu barang. Jenis pelayanan yang diberikan SBC ada 2. Yang pertama, pelayanan penjualan, offline ataupun online, di dalam toko atau melalui sosmed dan e-commerce. Yang kedua, ada pelayanan pengiriman atau pengantaran barang. Kualitas barang, berhubungan erat dengan edukasi product knowledge tentang cara pemakaian, dan juga cara perawatan. After sale pertama yaitu penggaransian, garansi toko, dan juga garansi pabrik. After sale yang kedua, gratis ongkos kirim di 3 kabupaten, yaitu Jombang, Kediri, Mojokerto, menggunakan prinsip PAS, yaitu pasti, aman, dan sip. After sale ketiga, gratis konsultasi seumur hidup meskipun tidak beli di SBC, dengan menerapkan prinsip 3S, semua barang, atau konsultasi barang, baik itu berukuran dan berkapasitas kecil, sedang, ataupun besar. Semua orang, yaitu konsultasi diberlakukan untuk semua kalangan dan semua usia. Yang ketiga ada semua tempat, yaitu konsultasi ini juga diberikan kepada konsumen SBC sendiri atau konsumen dari toko lain, atau selain membeli di toko SBC. Jaminan harga. SBC menjamin bahwa harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Harga yang terbaik tidak selalu termurah, karena harga yang diberikan sudah termasuk semua ongkos jasa layanan, mulai dari edukasi, tentang cara pemakaian dan perawatan barang, barangnya bergaransi, gratis ongkir, dan gratis konsultasi apabila ada masalah pada barang. Dan untuk bisa mendapatkan harga khusus, customer dibantu diarahkan untuk mempunyai member SBC,
sehingga customer mendapatkan banyak keuntungan. Promonya pasti. Promo yang kita adakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya agar tidak memberikan kesan buruk pada PT SBC. Karena kita menjunjung prinsip nama SBC lebih mahal dari barang yang kita jual. Maka hal yang perlu diperhatikan antara lain, karyawan SBC selalu menawarkan atau memberikan informasi tentang promo yang sedang berjalan pada saat memberikan pelayanan. Yang kedua, promo PT SBC ada di media sosial SBC. Untuk mendapatkan update promo SBC diharapkan setiap customer memfollow akun sosmed TikTok, IG, FB, YouTube resmi SBC. Plus 1 promo aja. Tujuannya adalah untuk getuk tular, menciptakan end user dan reseller baru. Dengan puasnya pelanggan terhadap sistem layanan SBC, customer loyalty akan terbentuk dengan sendirinya. Customer akan dengan senang hati meneruskan informasi tentang pelayanan SBC kepada tetangga, kerabat, dan teman dekatnya. Yang kedua ada hal kebiasaan kerja atau 5R. Merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Dengan menerapkan 5R pada tempat kerja tertata dan tertib, sehingga kemudahan bekerja perorangan dapat diwujudkan. Dengan demikian, 4 bidang sasaran pokok perusahaan, yaitu efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, tidak sebatas kegiatan yang ditujukan untuk melayani customer atau berkomunikasi dengan atasan saja. Karena 5S merupakan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam proses pembentukan pribadi yang beretika dan ditujukan untuk semua orang dan juga teman sekerja pada kegiatan sehari-hari. Yang keempat, hal kebiasaan kerja 3K. Tujuannya adalah supaya maksud yang kita sampaikan bisa dilakukan dengan tepat tanpa terjadi salah pengertian. Yang pertama ada komunikasi. Fokusnya adalah menyampaikan pendapat atau informasi agar dimengerti, dipahami, dan disepakati oleh pihak lainnya. Yang kedua, koordinasi. Fokusnya adalah mensinkronkan apa yang sudah disepakati supaya terjadi pelaksanaan yang harmonis. Yang ketiga, konfirmasi. Fokusnya adalah menegaskan atau memastikan hal yang sudah disinkronkan agar benar-benar bisa berjalan sesuai yang disepakati bersama. Yang kelima, ada 5 hal efisiensi kerja yang tujuannya adalah agar penyelesaian pekerjaan kita efisien. Yang pertama ada menghindari kesalahan berulang. Untuk menjaga efisiensi suatu pekerjaan, hemat waktu, tenaga, dan pikiran adalah dengan cara tidak melakukan pengulangan terhadap jenis kesalahan yang sama, sehingga target pekerjaan kita bisa tercapai dengan upaya penyelesaian yang terbaik. Yang kedua, membuat skala prioritas adalah mengurutkan hal yang benar-benar penting untuk diselesaikan. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan harus dikerjakan saat itu juga. Pekerjaan yang dapat didelegasikan, serta pekerjaan yang dapat dikerjakan sekaligus dalam satu waktu. Dikerjakan sekaligus tidak sama dengan dikerjakan oleh banyak orang. Alat yang dapat digunakan untuk membantu mengurutkan pekerjaan, misalnya dengan menggunakan to-do list atau to achieve list. Kemudian menandai pekerjaan yang penting, berbagi tugas, cicil pekerjaan yang deadline-nya panjang, menghapus pekerjaan yang sudah selesai dari daftar to-do list. Yang ketiga ada bekerja berdasarkan instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah dalam melakukan atau menjalankan suatu pekerjaan harus berdasar acuan atau pedoman yang sudah ditetapkan atau disahkan. Instruksi di perusahaan ada 2. Instruksi tinggi, yaitu hukum yang ada di perusahaan, peraturan, SOP, IK, atau modul. Instruksi yang kedua adalah instruksi dari pimpinan dalam upaya mengatasi suatu keadaan atau kejadian di luar situasi normal. Yang keempat, sistem keputusan satu pintu adalah suatu keputusan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Misalnya, saat staf mendapati sebuah masalah, maka dia harus mengkomunikasikan kepada orang dengan jabatan satu tingkat di atasnya. Meskipun dia sebenarnya mampu untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga bisa dibuat keputusan oleh orang atau pejabat tersebut sesuai kewenangannya. Kelima, ada target penyelesaian. Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, agar dapat dikatakan selesai atau tuntas secara lebih efisien dan tidak berlarut-larut, maka harus ada hasil dan batas waktu atau deadline pekerjaan tersebut harus selesai. Selanjutnya ada 5 standar target yang baik, yaitu prinsip SMART. Dalam menentukan target yang baik, kita berpedoman pada prinsip SMART. Prinsip SMART terdiri dari spesifik,
yaitu buat target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik. Kedua, measurable atau terukur. Tentukan kriteria tujuan yang dapat diukur perkembangannya. Yang ketiga ada achievable, yaitu dapat tercapai. Target tidak boleh terlalu mudah, tetapi juga tidak boleh terlalu sulit mempertimbangkan kondisi tim. Yang keempat ada relevant atau sesuai. Sebuah target yang selaras dan serasi dengan target yang lainnya. Kelima ada time bound atau batas waktu, yaitu batas waktu untuk mencapai target. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar perencanaan dan target dapat tercapai. Yang pertama, strategi yang tepat dan efektif. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, SDM yang kompeten. Tidak ada target yang tidak mungkin asalkan memenuhi 3 unsur di atas. Jadi, mampu membuat target realistis juga merupakan kompetensi yang penting. Selanjutnya ada 5W1H, adalah analisa cara pemecahan masalah. 5W1H adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail dalam rangka pemecahan masalah. Caranya dengan menjawab pertanyaan atau menanyakan setiap unsur dari 5W1H tersebut kepada narasumber. Yang pertama ada what atau apa yang terjadi, why mengapa hal itu terjadi, who siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, where di mana peristiwa itu terjadi, when kapan peristiwa itu terjadi, dan how bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada 5P plus 2R yang harus diperhatikan dalam pengelolaan toko. Satu hal yang paling penting di bisnis apapun adalah customer antri membeli barang kita. Strategi 5P membahas tentang 5 hal yang diperhatikan dalam menerapkan pengelolaan toko, antara lain produk, price, promosi, place, dan people. Strategi 2R membahas tentang hasil yang harus diukur setelah menerapkan pengelolaan toko, yaitu rata-rata penjualan per bulan dan rata-rata customer melakukan belanja kembali atau repeat order. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan toko? Yang pertama ada produk, menentukan produk yang akan dijual. Melakukan riset sederhana untuk mengetahui kebutuhan target pasar, new arrival, produk kebutuhan, ataupun produk viral. Yang kedua, ada price, menghitung modal, operasional, dan keuntungan untuk menentukan harga, membuat strategi promo harga. Yang ketiga, ada promosi, yaitu memperkenalkan produk ke masyarakat, atau promosi online dan offline. 4, ada place, yaitu tempat harus strategis, mudah diakses, mudah dikunjungi, di dalam toko, di luar toko, di online. Yang kelima, ada people, yaitu internal, SDM perusahaan yang kompeten, eksternal, customer, principal, supplier, dan rekan bisnis. 2R yang harus diperhatikan dalam pengelolaan toko. Yang pertama ada rata-rata penjualan per bulan, adalah rata-rata pendapatan offset dan margin per hari selama 3 bulan. Persenan kenaikan pendapatan penjualan selama periode per 3 bulan. Yang kedua ada rata-rata customer belanja kembali, yaitu rata-rata pembelian kembali repeat order customer yang sama dalam periode per 3 bulan. Selanjutnya adalah penerapan quality management dengan PDCAE. Quality management atau manajemen mutu pada usaha retail adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kualitas kerja sesuai standar yang diinginkan oleh perusahaan. Tujuan utama jangka panjangnya agar customer loyalty dalam kondisi stabil dan bahkan terus meningkat dalam rangka memenangkan persaingan pasar. Customer loyalty adalah suatu wujud kesetiaan customer untuk berbelanja di tempat yang sama secara teratur karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap toko yang menjadi langganannya dan menunjukkan kekebalan terhadap tarikan kompetitor. Mereka akan cenderung merekomendasikan tempat tersebut kepada orang lain, agar orang lain itu juga dapat merasakan kepuasan yang dirasakan saat berbelanja di tempat tersebut. Berikut adalah poin-poin PDCAE. Yang pertama ada plan, yaitu menentukan target dan cara melakukannya, membuat skala prioritas. Yang kedua ada do, melakukan sesuai perencanaan. Yang ketiga ada check, yaitu memeriksa hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Yang keempat ada action, adalah tindak lanjut yang akan diambil dari hasil yang diperoleh dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil yang diperoleh. Yang terakhir adalah evaluation, yaitu meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses sebagai perbaikan sebelum diterapkan untuk selanjutnya. Itulah tadi pembahasan bab 1 tentang visi, misi, budaya, dan 9 filosofi perusahaan. Sampai jumpa di pembahasan bab 2.